Silakan, Prof. Jadi pertama silakan Buya Rizal, yang pertama tadi Resen, silakan Buya. Syukran, Prof. Terima kasih Prof. Sofi atas presentasinya dan memang sangat bagus sekali ya. Dan memang selaras juga dengan ilmu kita di sini. Mungkin saya di sini penegasan aja, Prof. Ya. Dalam surat Al-Asr tadi kan wal asr, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Semua manusia merugi. Jadi kalau tidak membuat sebuah pengaturan manage your time itu nggak ada, pasti gagal. Pasti gagal. Karena udah dipastikan la fish khusrin. Sebuah kerugian itu pasti gagal. Saya hanya menekankan bahwa kalau kita tidak membuat sebuah perencanaan, berarti kita sedang merencanakan sebuah kegagalan, kata orang perencanaan. Kalau kita gagal membuat perencanaan, berarti kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Itu filosofi dari perencanaan. Jadi betul-betul buatlah sebuah perencanaan ya. Kemudian tadi husnul khatimah, saya sangat tertarik tadi. Jadi terminal terakhir kita adalah husnul khatimah. Nah sekarang tinggal kita cek diri kita sekarang, kita review diri kita, ada di mana kita. Dan sekarang kita harus husnul khatimah. Siapapun kita saat ini, buatlah sebuah rencana ke depan husnul khatimah. Nah tentu ada gap nih. Kondisi sekarang, bos saya belum bisa ngaji ini, saya belum bisa ini, saya belum bisa ini. Sementara setelah kita akhir, kita adalah husnul khatimah. Kalau jauh gapnya, tentu usahanya harus keras. Tapi kalau gapnya dekat, relasi santai. Jadi memang harus kita buat rencana terakhir kita adalah husnul khatimah. Memang betul-betul kita rencanakan serius. Nah, gap itulah yang bisa kita sekarang. Jadi kalau misalnya gapnya jauh-jauh lah. Nah, ternyata Al-Quran ini, Prof, adalah kendaraan tercepat mengurangi gap itu. Kita sekarang mau husnul khatimah, lalu kita sekarang belum bisa apa-apa. Maka Quran lah kendaraan tercepat kita menuju Allah. Itu himbauan dari saya, Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai pernah menyalahkan waktu. Oh, saya nggak ada waktu. Waktu sudah mengatakan, oh, aku kalau kusalahkan aku udah bilang, demi aku kau kan rugi semua. Jadi jangan pernah beralasan nggak ada waktu. Waktu Bapak, waktu Ibu, sama saya, sama semua. Jadi eh, Al-Quran adalah satu kendaraan yang paling cepat memperpendek gap antara husnul khotimah dengan kondisi kita saat ini. Itu aja tambahan dari saya, Prof. Mungkin, makasih, Prof. Saya kembalikan ke Prof. Baik, terima kasih Buya Rizal. Atau ada komen dari Prof. Sofia? Iya, terima kasih Buya dan Prof. Khairul Anwar. Ya, sepakat saya dengan Buya. Memang sebaiknya dari sekarang ini sasaran tujuan akhir kita tuh husnul khotimah. Ya, nah itu untuk mengurangi gap tadi itu kita dari sekarang mulailah kita investasi diri. Nah, mulailah kita berusaha untuk mengurangi gap tadi ya. Karena husnul khotimah itu tidak bisa instan. Jadi nggak betul kata Buya, nggak ada istilah nggak ada waktu. Kita yang ngatur waktu, bukan Iya, waktu ngatur kita. iya Nah, betul. cuman ini ada istilah nggak ada waktu. Mau pergi ngaji, aduh udah sempat nggak ada waktu. Nah, itu Iyalah. salah. Kita yang ngatur waktu ya. Nah, Pengalaman saya, kemudian Prof. ya, Saya ajak ya. orang pengangguran pun, saya ajak untuk ngaji, tetap juga jawabannya nggak ada waktu. Waktunya untuk Bapak memelihara kucing, Nah, mandikan ayamnya, itu waktunya dia. Tetap aja iya. nggak ada waktu dia katanya ngaji. Nah, ya itu Buya yang harus kita kita rubah mindset itu, bukan nggak ada waktu. Waktu itu sudah tersedia 24 jam. Kita yang Ya. ngatur ya. Jadi bukan waktu yang ngatur kita. Nah, demikian Prof. Airil. Baik, terima kasih Prof. Sofia. Kita lanjut ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Afi Lampung. Assalamualaikum Prof. Sofia, saya Afi dari Lampung mau bertanya. Jadi misal kita ingin punya impian, apakah kita harus tentukan misalnya 2 tahun yang akan datang baru tercapai. Nah, bagaimana cara kita untuk mencapai? Apakah harus ditulis rencananya atau buat proposal misalnya begitu ya? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Airil Anwar dan terima kasih juga buat Bapak yang bertanya. Maaf saya Ibu, tidak. ibu, Hah? Bapak. Ibu ya, Afi. Ibu yang bertanya ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Cuman karena di sini terlalu banyak jamaahnya jadi saya tidak nampak. Jadi tujuan kita nih kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, yang jangka panjang sekali itu penutup hidup kita tuh husnul khotimah. Nah, kalau jangka pendek, terserah kita apakah kita dalam karir kita, dalam kehidupan kita, atau misalnya tujuan kita mau misalnya nih tujuan yang
jangka menengah mau pergi umroh misalnya. Nah, itu memang harus kita rencanakan dari sekarang, harus kita kalau mau ngikut ilmu manajemen versinya orang barat tuh harus melakukan serangkaian kegiatan tadi. Harus kita planning, organizing, leading, controlling, itu harus kita buat step-stepnya. Ya nggak harus bikin proposal lah, Bu. Tapi harus kita tulis lah apa misalnya kegiatan kita untuk mencapai itu. Nah, itu tujuannya supaya sistematis. Kalau kita nggak tulis, nggak lakukan step-stepnya, oh apa sih anunya, evaluasinya, apa yang harus kita lakukan. Nah itu tadi jadinya nanti dia tidak sistematis. Tapi kalau kita buat rancangan, rencana kita apa, terus kemudian bagaimana cara kita mencapainya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, terus kita juga melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk mencapai rencana tadi, apa kendalanya. Nah, dari situ bisa ketahuan. Tapi kalau kita tidak lakukan langkah-langkah tadi, kita tidak tahu kendalanya apa nih. Nah, kita kan sering kalau kita mengalami kegagalan yang kita bilang apa? Ada rezeki, lagi nggak hoki, terus cari kambing hitam, gara-gara dia nih aku nggak berhasil. Nah, itu yang sering terjadi kan. Tapi kalau kita buat langkah-langkah perencanaan untuk mencapai tujuan, nah apa sih rencana kita ini? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kemudian bagaimana kita memanage diri kita sendiri? Kita disiplin nggak terhadap langkah-langkah yang sudah kita buat? Nah, kemudian ada nggak kita melakukan koreksi? Nah, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah kita buat dalam mencapai tujuan tadi. Nah, kalau ini kita ikuti step-step ini, insya Allah lebih sistematis. Nah, cuman yaitu tadi seperti yang saya bilang, walaupun kita sudah melakukan secara sistematis, sudah melakukan step-step ini, keberhasilannya tetap di tangan Allah. Tapi kalaupun tidak berhasil, ya nggak fatal-fatal amat, karena kita sudah punya persiapan. Nah, itu ya Bu ya, sebaiknya dibuat Bu langkah-langkahnya. Boleh Ya, tambah itu ya, dikit, Prof? Prof. Erit. Ya, Ya, Bu Berita. Ibu Afi tadi menanya. Gimana, Bu Boleh Afi? tambah dikit, Prof? Ya, Alhamdulillah. ya Rizal. Saya tambah dikit bulan saya dulu di kantor juga bagian perencanaan, Pak. Jadi sebelum membuat perencanaan mungkin ke Bu Afi, tambah ya, Prof. Ya. Kita menganalisa SWOT. Nabi Muhammad bilang, Sering kita ucapkan. Jadi, Ada bocor ini di mana? oke, kekuatan Bu Afi apa? Ini contohnya Bu ya. Suara kita bagus, kita bakat jadi penyanyi. Lalu rencana kita mau jualan, itu kan nggak nyambung. Atau kita ahli koki masak, berarti kekuatan kita ada di pemasak. Lalu cita-cita kita mau jadi katakan jadi peragawan, nggak nyambung ya. Jadi untuk membuat sebuah perencanaan biar lebih efektif, apa kekuatan kita saat ini? Strength kita perlu kita kaji. Oh, Ibu Erlina kekuatannya ada di bicara depan umum. Kalau bicara depan umum, public speaking, berarti kok nggak guru, kok nggak narasumber. Jadi saya dekat situ kan. Jangan mau jadi apa pula nanti menjadi pembalap gitu ya. Gitu Prof ya. Jadi Iya. kita up. Kemudian yang kedua juga peluang di lapangan. Apa kira-kira jadi peluang kita nih? Opportunity-nya apa? Atau halangnya apa? Jadi memang kalau kami dulu Prof, analisa sesuatu perlu. Analisa sesuatu perlu kan gimana kekuatan kita. Dan ingin kita apa? Pasti ada gap. Nah, gap itulah yang kita capai nanti. Nah, gitu aja tambahan saya dari saya Prof. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Afi Lampung sudah cukup ya? Alhamdulillah cukup luar biasa jawaban Buya. Alhamdulillah jawaban Prof. Sofia juga luar biasa. Baik, Siap, terima siap, kasih. insya Allah. Tadi saya lihat Pak Saad, saudara Oh, SMA. Ya, silakan Pak Saad, silakan. Ini sama-sama dari Jambi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sebelum ada pertanyaan, supaya jangan bertanya-tanya lagi, tadi Pak Ilmi supaya Pak Saad komentar. Kemarin pada waktu mau pengukuhan adik saya ini, saya minta izin dengan Buya agar tadabbur Al-Quran itu dipercepat. Pesan beliau titip salam sama profesor itu, katanya sudah tuh kalau bisa jadi narasumber. Nah, nggak usah diberitahu narasumber. Kayak saya informasikan ke Ibu Nel nomor telepon segala macam. Nah, itu tadinya agak ragu, adik saya ini agak ragu
apakah iya itu Bang bisa, masa tidak bisa jadi profesor, kalau ada buang aja ijazah profesor itu kan Bang di jembatan apa tadi pendistrian itu. Bintara Aras. Itu saya bilang. Nah, tapi untuk semangat kan, itu yang kemudian beliau ini kan adik ipar saya gitu. Ya, Adik ipar saya, suaminya itu terakhir di Kanwil apa nih BKKBN Sumsel. Dia berusaha mempersiapkan. Kemudian dalam ayat ini saya bertanya, tadi kan husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan titik akhir, tapi paling akhir sesudah itu adalah, coba lihat kita buka surah sudah kita bahas itu, surah Al-Imran, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ulaikal lazid muflihun. Akhirnya orang yang beruntung, orang bertakwa. Siapa bertakwa? Orang beriman. Kalau kita pakai metode Buya itu kan KKSAD. Kata kerja sekarang dan akan datang. Berarti kerja itu terus menerus. Tidak boleh sedikit pun kita tidak beriman dengan yang raib. Itu dibuktikan raib itu dengan sholat, dengan zakat dan sebagainya. Kalau kita laksanakan itu, yang pakai kata kerjanya continue, berarti kita akan beruntung. Itulah gitu. Jadi dalam proses perencanaan ini harus dilakukan bersikinabungan. Jadi ulang lagi, tidak boleh putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan, kita sudah diantarkan ke pemakaman, sudah. Itu terakhir kita jadi untung, jadi husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan semua jamaah kita Al-Azhani ini supaya menjadi husnul khotimah. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan Al-Quran dijadikan pedoman hidup bagi kita semua. Mudah-mudahan itu. Sudah itu, ini saya sengaja ada beberapa tadi saya kirim ke Unja, itu ada yang masuk juga Bu ya. Ada si Goyon segala macam teman-teman. Itu yang baru untuk mudah-mudahan tambahan anggota kita Bu ya. Demikian komentar saya Pak Prof Anwar. Mudah-mudahan selamat Profesor Sofia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saad, boleh sebentar Pak Prof ya. Pak Saad, kalau kita tawaran Prof Sofia ikut gramatikal gimana? Gitu Bu ya, nggak nawarkannya Bu ya sekarang ini. Saya sengaja aja buka gitu kan. Kalau saya buka bagi tahu langsung kan lain lagi tadi kan. Cuma bahasa halusnya begitu, disindir dikit. Tadi sudah bilang mau jadi anggota kok Pak Ustadz. Sudah bilang tadi, mudah-mudahan saya bisa ikut. Sudah ada sinyalnya. Jadwal Bu ya, jadwal malam. Jadwalnya ada M1, M2. M1 itu Senin, Rabu, dan Sabtu jam 8 sampai jam 10. M2 nanti Selasa, Kamis, Ahad, malam juga jam 8 sampai 10. Tapi ya, boleh masuk tiap malam, boleh juga sama. Oh, boleh. Nanti ada Profesor Ofrizon nanti, temannya Prof Sofia nanti. Dulu Prof CA juga pernah ikut itu, tanya aja sama Prof CA itu. Dari Jambi itu ada Pak Hafiz, ada Pak Sarjono, ada Yanti dari apa? Di BAK tuh. Banyak Ibu Sumarni. Itu tahu. Dan Sarip, Bu Ella. Bu Ella tetangga Bu. Itu Pak Sarip ada tuh. Ya. Bu Sumarni ini dari Unja bukan Bu Sumarni? Iya. Iyalah. Itu saya sengaja disebar di Bu Ella di komunitas Unja itu kan. Iya. Pak Agus tuh Pak doakan besar itu. Nanti di akhir sesi kita bahas ya. Lanjutin dulu, nanti di akhir sesi kita bahas. Ya. Silakan dulu Prof ya. Oh baik, terima kasih. Jadi karena Prof Sofia ini sudah biasa ngurusi manajemen, walaupun datang yang mendadak, mereka sudah siap gitu ya. Oh iya. Selalu siap gitu ya. Baik siap untuk memberi kita sebagai narasumber maupun siap nanti menjadi jemaah dari Al-Hasani. Kan ada alternatif sih Prof. Ada skenario 1, ada alternatif. Skenario 2 ada lagi alternatif. Jadi cabang-cabang bisa ada. Ini bagian cabang dari Prof Sofia. Nah, cabang ini akan menjadi pokok utama nanti, Prof. Iya. Insyaallah, Baik, ya. Kita minta komentar Prof Sofia. Mau dengar iya atau tidaknya, silakan. Tergantung Bu Sofi. Iya. Ya, insyaallah Prof Airil, Bu ya. Waktunya ada. Contoh alokasi waktu yang baik.
ya. Dan sopan sama Allah. Kaki taruh di paha. Ya, ada Ada, bocor. Prof. Ya, Ya. ada istilah jangan taruh investasi di satu keranjang. Mungkin selama ini Prof. Sofia investasi waktunya di keranjang A, keranjang B. Kawan sekarang keranjang C. Ini keranjang Al-Quran. Mungkin Prof. Sofia bukan menaruh investasi waktunya di keranjang Al-Quran nanti. Bisa, Prof. Salah. Dari senyumannya dan dari tatap matanya ketahuan. Oke, Prof. Ya, insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita kembali ke kolom chat. Di sini masih ada yang bertanya, Ibu Suarmita. Kayaknya ada 2 kali dia bertanya nih. Assalamualaikum, saya Bu Nita Lampung. Mohon menanya, Bu Prof, manajemen waktu gimana caranya sebaik mungkin ya. Kita bisa lakukan keduanya untuk dunia maupun akhirat. Itu yang pertama. Di bawah saya lihat nih, meluangkan waktu ataukah menunggu waktu luang. Nah, ini urusan putar-putar kalimat ya. Gimana sebaiknya Bu Prof dalam segala hal? Ini luas kayak sebenarnya pertanyaan tidak Ya. khusus. Silakan Prof Sofia. Baik, terima kasih Prof. Hairil Anwar. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu. Tadi pertanyaannya bagaimana kita mengelola waktu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus membuat keseimbangan. Jangan hanya mengejar akhirat, lupa dunia, tapi jangan juga cuma mengejar dunia, lupa akhirat. Nah, kita tadi kan diberi waktu sama 24 jam. Nah, diberi pedoman tadi harus kita bagi sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat. Nah, tapi itu tidak saklek, tidak harus 8 jam ibadah, 8 jam tidur. Nah, tidak harus seperti itu. Itu hanya sebagai rambu-rambu. Nah, kita sendirilah yang bisa mengaturnya. Karena tadi saya bilang masalah pengaturan ini menyangkut 2 aspek ya, ilmu dan seni. Nah, ilmunya sepertiga itu tadi harus kita bagi. Nah, seninya, penerapannya itu bergantung pada diri kita sendiri. Kita yang tahu ya. Kemudian lagi antara meluangkan waktu dan menunggu waktu luang. Nah, waktu itu kita yang ngatur. Kalau waktu kita yang ngatur berarti meluangkan waktu. Kalau menunggu waktu luang berarti waktu yang ngatur kita. Nah, kita diberi 24 jam, kita yang ngatur. Jadi kita yang harus meluangkan waktu. Harus kita sempatkan untuk sesuatu yang positif. Nah, saya juga tadi tertarik apa yang disampaikan oleh Buya Rizal ya. Kita harus melakukan analisis SWOT. Kita harus melakukan evaluasi diri, apa kekuatan dan kelemahan kita. Nah, ini juga bisa kita jadikan nih jembatan kita untuk menuju husnul khotimah. Kekuatan kita di mana? Misalnya kekuatan kita seperti Prof. Hairil Anwar, Buya, jadi mengajar. Nah, dari situlah nanti jembatan dia menuju husnul khotimah. Nah, mungkin pula Buya menjadi penyanyi. Nah, seperti itu Buya tadi kan. Nah, apapun bidang yang kita pilih, selama itu bermanfaat, itu bisa menjadi kendaraan kita menuju husnul khotimah. Dan terbuktinya itu bermanfaat ya, tidak melanggar larangan Allah. Ya, jadi tidak harus kita husnul khotimah itu ngaji siang malam, sholat siang malam. Nah, tidak harus seperti itu. Ya, yang penting ada keseimbangan, kemudian memberi manfaat. Nah, demikian Prof. Hairil Anwar. Tambahan dikit Prof. Khairil dan Prof. Sofia. Tadi kan pertanyaannya ada antara dunia dan akhirat. Sebenarnya dunia akhirat itu tidak terpisah. Yang memisahkan dunia akhirat itu adalah orang-orang sekularisme. Apapun dunia kita, kegiatan kita sepanjang dibungkus dengan perintah Allah kan toh dalam Islam lengkap semua. Kehidupannya ada diatur. Bagaimana kita berdagang dengan Islam. Jangan pakai riba, jangan pakai ini. Lalu jangan menimbang yang begitu. Ada semua diatur kan. Kalau menjadi jadi ulama bagaimana, jadi guru gimana. Islam mengajarkan semuanya. Jadi saya bilang tidak bisa dipisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi apapun kegiatan dunia kita, mungkin di mata manusia dunia, tapi di mata Allah akhirat itu. Itu mungkin Prof. Sofia. Jadi orang yang memisahkan dunia dan akhirat itu aliran sekularisme. Sekuler itu. Kita tidak memisahkan. Apa yang Bapak Ibu lakukan dunia Ibu, toh kendaraan akhirat. Ibu berdagang, saya jual rumah makan lah. Ibu berniat, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan orang yang makan ke tempat saya, dia bertenaga, dia ibadah lagi kepada Allah. Maka jual nasi kita ibadah. Bagaimana ngeliat orang kenyang makan, harganya kita nggak tinggi-tinggikan, bahkan tiap Jumat ada Jumat berkahnya, orang makan gratis, misalnya itu Prof.
Jadi tidak ada yang terpisah menurut saya, Prof. Itu, Prof. Ya, Gimana menurut berarti Prof? Nggak terpisah ya. ya, Prof? Ya? Ya, berarti Bu ya, apa yang kita lakukan ini, misalnya pekerjaan-pekerjaan dunia. Nah, Ya. tapi niat kita Yes. tidak menyalahi perintah Allah. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dunia dan akhirat tadi Bu ya, bukan berarti Ya. oh ini lah urusan akhirat, urusan dunia. Nah, bukan seperti Enggak. itu implementasinya. Ya. Ya, Prof sekarang ngajar dengan Ya. niat biar orang-orang kita ini pintar sehingga tidak dikalahkan yang lain sehingga bisa dia mengatur derajat. Kalau orang tuh sukses kan dia juga nggak mudah untuk beribadah. Orang miskin kan susah untuk ibadah nanti. Ya. Saya ya, Prof. Ya, sepakat Prof. Berarti bukan berarti oh ini kerja dunia, oh ini kerja akhirat. Nah, bukan Enggak. itu ya. Jadi Orang yang bekerja mencari nafkah kehidupan untuk anak istrinya itu sama dengan jihad. Dia ya, pergi kerja, ya Allah, aku bekerja sekarang untuk menghidupkan anak istriku agar dia jangan jadi pengemis. Itu kan jihad juga. iya. Nggak ada. Berarti itu dunia akhiratnya dapat ya Bu ya. Dapat. Iya. Kan bisa kan dunia yang akhirat. Nah, itulah pentingnya kita investasi diri tadi Bu ya. Jangan kita berpikiran oh kita melakukan kegiatan dunia, padahal dalam kegiatan dunia itu ada unsur akhiratnya untuk bekal kita Betul. akhirat. Tinggal dipasang cantolannya aja. Iya. Tinggalnya kita, ya Allah, aku hambamu, aku perintah untuk mencari nafkah anak istriku, agar anak istriku tidak mengemis, tidak minta-minta, aku bekerja. Maka itu jadi jihad. Iya. Ya, Jangan mau jadi, ya aku kerja mau beli mobil, nah itu baru. Nah, itu baru dunia tok ya Bu ya. Iya. Aku biar terpandang nih, biar segan orang sama aku, pas dunia aku bisa ogah-ogahan, nah itu baru. Iya, sepakat Bu ya. Ya. Ada Bu ya. Beramal 24 jam, bekerja 24 jam. Bisa itu mantap besar. Nah, gitu. Kalau bisa gitu. Sebab saya ini kan periode kedua Bu ya. Ya. Periode kedua ini kan 24 jam beramal, 24 jam bekerja kan. Ya. Betul. Bisa kan. Tidur di situ, istirahat di situ, bekerja di situ semuanya. Ya, betul. Second karir. Gitu. Ya, maksudnya saya kalau kemarin sendirian kan. Periode keduanya beda Bu ya. Iya. Tadaburnya ke lain periode arti keduanya ya, apa nih? Rupanya periode kedua yang lain Bu ya. Ya. Ada yang ngikutin nanti. Supaya jangan tegang Bu ya. Gitu kan. Ya. Mungkin ada yang nyusul Pak Sarip gitu. Ada. Apa itu Pak? Pak Sam. Luar biasa. Pak Saad. Baik, kita lanjut. Jadi di kolom chat ini masih ada. Jadi ada Pak Joni sama Pak Sanjaya. Dia menanyakan rekaman. Barangkali Pak Buya Rizal yang menjawab rekaman. Kemudian ada Pak Maris nih dari Jakarta. Nah, Assalamualaikum, perkenalkan saya Maris dari Jakarta. Mohon izin mau gabung. Gimana caranya mau gabung nih Buya? Oh ya, mau gabung nanti HP-nya. Tolong dicantumkan HP situ nanti kami hubungi. Oke, siapa tadi Pak? Pak Maris Sunarto. Tolong dicatat HP situ. Halo Pak Maris, silakan. Dibuat aja di kolom chat nomor HP-nya berapa nanti dicatat. Ya. Pak Maris ada? Masih hadir? Baik, kemudian barangkali saya ingin tambahkan bahwa dunia kita ini juga mengatur sendiri akhirat ya. Contohnya begini tadi ya. Misalnya kita tidur jam 9 gitu ya, atau jam 10. Nanti jam 3 terasa mau pipis. Jadi kata-kata pipis itu kita buat dalam satu paket. Kita ke kamar mandi, pipis. Kemudian langsung berwudu, langsung dengan sholat tahajud. Iya. Nah itu dunia akhiratnya begitu kan. Setuju Prof. Nah, kemudian barangkali 2-3 jam, 4 jam lagi barangkali terasa mau lapar gitu ya. Dan makan dulu. Setelah itu sholat gitu ya. Gitu. Ya. Jadi itu siklus itu bisa dilihat, dicocokkan dengan siklus di badan kita sendiri. Kapan kita pipis, kita buang air besar. Nah, biasanya cocok itu kalau sudah biasa, cocok dengan jam-jam kapan kita sholat wajib dan sholat sunat. Gitu ya, tambahan saya. Kemudian saya juga pernah terbaca, Nabi sendiri membagi 3 juga dia membagi. Jadi yang pertama dia ibadah ya. Yang kedua urusan dengan keluarga katanya.
Yang ketiga baru urusan dengan masyarakat. Cuman tidak disebut di situ istirahat dia tidak sebutnya istirahat. Barangkali di antara tiga itu dia beristirahat gitu ya. Itu tambahan dari saya. Masih ada yang ingin bertanya? Ini Pak Mari sudah berikan Oke, kata-kata. nomor HP-nya Pak Emi, catat Pak Emi. Ada Ya, Bu Eni, ada Pak Maris Wiranto. Catat ya. Ini iya, tawaran tapi PM1 apa PM2 ya. iya, tapi belum kan diminta untuk dibuat di chat Sudah sekali. dicatat. Pak Maris sudah ada chatnya. Ya, di chat sudah ada nih, Pak Oh iya, Maris. Nah, ada Ibu nomor HP-nya. Bu Yusnaida iya, juga. iya, 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 iya. Yes, Ini Semua Bu catat Len, Pak Emi ya. Bu ya, Leni juga Dan minta sampai data rekaman. legal Pak. Kemudian ini baru saja raise hand. Kita masih Eh, ada waktu 7 menit sebelum jam 7. Silakan Bu Ella Hendalia, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Profesor Hairil, Pak Ustadz, makasih Bu Sofia. Ini saya karena tidak ada yang raise hand ya, karena ini Bu Sofia nih eh, tetangga saya juga, jadi nggak enak kalau saya nggak nggak merespon. Oke, jadi Bu Sofia, terima kasih, alhamdulillah ya sudah mengisi kajian ini dan ini mengingatkan, termasuk mungkin menyindir tadi, menyindir orang-orang pensiunan kayak saya. Jadi sindir juga ya mungkin selama saya agak kurang bisa memanage waktu begitu ya. Ya saya doakan semoga Bu Sofia husnul khotimah, jangan tersinggung. Kan Bu Ella sudah Kemudian ini masuk ke Asani. Masa kan punya kita utama sekarang Bu Ella. Jadi ketua kelas. Ya Pak Emi. iya, pengamat. Jadi pengamat saya Bu Sofia. Kemudian ini tadi manajemen waktu itu ya. Eh, Allah sudah berfirman di sana. Allah menciptakan malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas lah begitu ya, dan malam untuk istirahat. Tapi banyak sekali ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh mungkin orang-orang tertentu gitu ya. Jadi memutar waktunya itu. Jadi di malam untuk bekerja, akhirnya siang untuk balas dendam dia tidur. Itu bagaimana Bu Sofia? Karena gini, Allah kan pasti punya rencana menciptakan malam istirahat karena di sana ada fungsi detoksikasi jam 11 sampai jam sekian, ada fungsi apa. Kemudian bagaimana nih untuk yang membalikan waktu karena mungkin juga kesulitannya mungkin mengatur waktu. Mungkin itu Bu Sofia. Kemudian ada lagi tadi itu apa ya? Tentang ini suami istri ya. Suami istri ini banyak orang yang mungkin kewajiban terhadap suami itu kan termasuk sepanjang hari lah, termasuk senyumnya, melayaninya dan apa-apanya. Nah itu wajib. Tapi banyak juga kita yang merasa itu terabaikan dan tersingkir oleh hal-hal yang sunat. Mungkin ikut kemana, majelis taklim, ikut ziarah, ikut apa, sehingga mengabaikan suami. Nah itu bagaimana gitu Bu Sofia. Terima kasih Pak Aidil. Baik, terima kasih Bu Ella. Silakan Prof. Sofia. Ya, terima kasih Prof. Airil, terima kasih Bu Ella. Nah, ini Bu Ella nih tetangga nanyonya nggak ini juga nih. Zoom ya. Yang sulit jawabnya nih ya. Oh. Buya lebih tepat menjawabnya nih nanti nih. Saya hanya ingin memberi komentar tentang yang itu tadi pertanyaan yang suami istri tadi. Nah, ini memang dilematis bagi perempuan. Kalau misalnya dia ingin sibuk pergi-pergi pengajian, ya suaminya harus buat kopi sendiri ya Bu Ella ya. Nah, tapi tentunya harus seizin suami. Suaminya harap maklum. Jadi suami itu jangan pula minta dilayani 100%. Kalau suaminya minta dilayani 100%, sementara kita punya waktu cuma 24 jam, jadinya kita nggak bisa pergi pengajian. Nah, jadi harus ada komunikasi. Selama suaminya ridho nggak masalah. Tapi kalau suaminya nggak ridho ya harus kita dulukan suami. Sedangkan sholat sunat, puasa sunat saja kalau suami nggak ridho nggak boleh dijalankan ya Bu ya. Ya. Nah, Iya. nanti biar Buya aja yang dari sisi agamanya yang lebih pas. Prof. Airil. Ngetes aja Bu Sofia. Ya, tes. Baik, terima kasih Pelonco nih. Prof. Sofia. Jadi barangkali tentang siang dan malam. Jadi memang makhluk hidup ini ada yang kegiatannya pada siang hari, ada yang pada malam hari.
manusia itu umumnya pada siang hari aktif, cuma malam hari dia istirahat itu ya, secara umum. Saya lihat juga pada nyamuk juga begitu. Ada nyamuk yang menggigit siang, Aedes. Cuma ada juga nyamuk Ya. yang menggigit Oh, malam, ya, oh. Anopheles dan sebagainya. Nah, cuma Lain nyamuknya. dalam itu harus ada adaptasi memang. Jadi kita yang biasanya tidur siang, tidur malam, kemudian ada kegiatan malam, nah, sehingga berubah jadi terbalik. Nah, cuma dalam adaptasi memang ada gangguan. Cuma lama-lama sudah terbiasa saya kira ya. Sama dengan satpam yang biasa kerja malam, siang tidur dia biasa itu. Jadi itu tambahan saya. Buya Rizal mau menambahkan? Eh, sebenarnya kalau menurut saya, Pak, memang ayat sudah benar. Ya. Adapun orang yang bekerja malam itu kan sebuah pelanggaran sebuah sunatullah. Andai saja, coba kita kerja malam, apa misalnya? Apa tujuan apa? Tujuannya gimana? Jadi itu dibangun dengan asumsi orang nggak ada maling, karena Islam tidak membolehkan maling kan, kalau maling potong tangan. Jadi sapam tadi kan tugasnya malam tuh umumnya terjadi kecelakaan, terjadi apa? Asumsi kita kan tidak ada. Jadi asumsinya yang membuat sebuah perencanaan kan pakai asumsi ya, bahwa assumption. Nah, kalau asumsi terlanggar, ya itu perencanaannya akan gagal. Jadi mungkin menurut saya terjadi pelanggaran sunatullah. Misalnya orang tak boleh berbuat jahat. Akhirnya ada juga kejahatan. Sehingga perlulah sapam malam, ada di kantor kita dibongkar orang malam hari, perlu sapam situ. Sebenarnya pembongkaran kan nggak perlu ada. Yang mungkin sedikit menurut saya begitu, Prof. Baik, terima kasih. Sebelum ke Ibu Nur Khairiyah, ini di kolom chat ada Dr. Dwi Setiawan dari Fakultas Pertanian Unsri. Ini katanya insya Allah Sabtu 7 Oktober dia mendapat kehormatan untuk mengisi materi. Dr. Dwi, saya sapa dulu Dr. Dwi. Halo. Ya, Waalaikumsalam, Prof. Ya, di sini hadir Buya Rizal dan saudaranya. Ya. Alhamdulillah, Pak Dwi. Iya, Materinya senang sekali. Alhamdulillah. Pak Dwi di mana sekarang? Di Unsri ya? Di Palembang, di Palembang. Temannya Prof ya, Prof? Iya. Selamat bergabung. Kebetulan. Nanti temanya apa, Pak Dwi? Kenapa? Oh, tentang lingkungan hidup, Pak. Oh, Alhamdulillah. Oh, Islam itu sangat menghargai lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sama dengan tetangga. Terima kasih. Baik, Ini terima kehormatan. kasih. Jadi insya Allah pada tanggal 7 minggu depan ya, Dr. Dwi ya. Lingkungan hidup juga hal yang penting. Ya, perlu diperhatikan. Nah, sekarang di Sumsel ini banyak kebakaran hutan ya, sehingga gelap Palembang sekarang ya. Jadi PM 2,5 itu sampai 200 ya. Baik, saya terusnya silahkan Ibu Nur Khairiyah yang sudah lama nih, mungkin sudah capek tangannya mengangkat dari tadi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Prof, materi atau pencerahannya. Semoga kita semua dapat memanage waktu yang di sisa usia kita yang sudah tua-tua ini menuju tujuan akhir husnul khotimah. Tetapi saya seringkali mendengarkan ada yang menyatakan bahwa setiap manusia itu sejak 4 bulan ditakdirkan oleh Allah tentang kematiannya. Sehingga ada yang memang sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi di akhir hidupnya bahkan tidak husnul khotimah. Tapi ada juga yang ketika dalam proses perjalanan hidupnya banyak membunuh, banyak maksiat, tapi diakhiri dengan husnul khotimah. Jadi seolah-olah menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini bagaimana menurut Ibu Profesor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan tentang 40 hari sebelum meninggal ya. Cuma kita tidak tahu kapan meninggal, itu yang masalahnya. Silakan Prof. Sofia. 4 hari sebelum kita di 4 bulan di dalam kandungan kita sudah ditentukan kematiannya. Oh, kalau itu sudah ada tertulis gitu. Sebab tadi sebelum sehingga meninggal beberapa waktu ada tanda-tanda begitu ya. Nah, bagaimana sehingga membuat waktu manusia tadi? akhirnya merasa bahwa kalau sudah takdir husnul khotimah ya sudah husnul khotimah begitu.
walaupun sudah kita berusaha semaksimal mungkin, diakhiri dengan tidak husnul atau husnul khotimah. Begitu. Bagaimana menurut Ibu Profesor pemberi materi? Terima kasih. Oke, Ya, Pak lanjut. Amin. Silakan ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Airil, terima kasih Bu Noria atas jawabannya. Kalau kita berpendapat seperti itu, nunggu takdir saja. Nah, kita kan tidak tahu takdir kita bagaimana. Ya kan kalau kita tahu takdir kita, oh ini bakal husnul khotimah. Nah, enak, kita bisa santai. Tapi kan kita tidak tahu kapan takdir kita itu datang menjemput. Tugas kita adalah berikhtiar. Nah, kalau keputusan akhirnya kata Allah kita sudah berusaha kemudian tidak tercapai, nah itu berarti adalah nasib kita. Tapi takdir itu bisa kita ubah dengan berdoa. Kita berdoa terbaik, berusaha dengan baik, nah, insya Allah tercapai. Nah, hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kalau kita punya prinsip, bergantung takdir. Karena usul timah itu walaupun kita jahat. Nah, itu nggak boleh juga. Seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan takdir kita, bagaimana takdir kita. Ya, tugas kita hanyalah berusaha. Seperti tadi ayat, kita itu harus menyembah Allah. Itu tugas kita. Menjalankan perintahnya. Pokoknya kita punya tujuan yang baik, melakukan yang baik agar tercapai yang baik pula. Nah, karena nanti hasilnya seperti apa, ya itu kita tawakal kepada Allah. Nah, gitu. Buya, gimana Buya? Boleh saya tambah dikit. Jadi Bu Ya. Noria bagus ya. Itu sama jawabannya ada di surat Sejadah ayat ke-16 tuh kok. Jadi orang tatajafa junubuhum anil madaji yad'una. Dia meminta ya rabbahum khaufan, takut. Jadi berita bahwa ada orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, orang berbuat baik atau dari maka di penghujung hidupnya neraka. Itu membuat kita takut. Hati-hati kita dalam hidup. Kemudian ada juga orang yang berbuat jahat, tahu-tahu pada akhirnya dia husnul khotimah. Itu harap. Jadi takut dan harap itu sejalan. Kata orang itu ibarat dua sayap burung. Satu mengepak, dua sayap, satu sayap kanan, satu sayap kiri. Dua kepakan burung ini membuat orang burung itu terbang tinggi. Jadi dua informasi itu yang membuat kita dekat sama Allah. Kalau hanya satu informasi, kita nggak bisa. Satu informasi orang yang husnul khotimah berbuat baik, lalu dia matinya buat baik, itu informasi membuat orang sombong. Atau sebaliknya, dia jahat, jadi jahat, nanti jadi jahat, itu membuat orang putus asa. Jadi dibalik, disilang lah informasi itu, bahwa orang yang berbuat baik bisa aja tidak baik, supaya dia hati-hati dengan kebaikannya. Atau orang yang berbuat jahat, tiba-tiba masuk husnul khotimah, supaya orang yang berbuat jahat itu punya harapan hidup. Jadi dari segi psikologinya itu nyambung dua-duanya. Jadi yang berbuat baik tidak sombong dengan perbuatan baiknya, tidak jaminan bahwa dia akan husnul khotimah, dan bagi orang yang berbuat jahat, jangan putus asa bahwa Allah Maha Pengampun. Jadi itu Bu Nur Kia. Jadi kita harus harap, kita takut kita tergelincir, dan berharap kita Allah akan jadikan kita husnul khotimah. Dan lakukanlah ikhtiar, perbuatan terbaik kita. Apa yang mampu kita lakukan yang terbaik, itu harus kita lakukan Bu. Ya, itu aja dari saya, Prof. Terima Baik. kasih Buya. Baik, terima kasih Prof. Barangkali juga waktu kita sakaratul maut, iblis juga masih mengharapkan kita, menggoda kita supaya kita murtad begitu ya. Barangkali cukup ya Bu Nur ya. Terima kasih Prof. Ya, Cukup. baik. Terima kasih Prof. Sofia. Alhamdulillah banyak pencerahan pada hari ini. Ini baru raise hand, ini satu lagi nih. Boleh lanjut, sudah jam 7 lewat, Buya, boleh? Apa-apa, masih ada yang bertanya, Prof. Ini saya lihat Ibu Nurlina Abadi. Silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, ya. Ini mungkin menambahkan dari pertanyaan yang baru tadi. Izin Prof. Sofia. Ya. Kalau menurut pendapat saya, apa yang disampaikan tadi itu membuat satu kegelisahan, nanti menjadikan pesimis ya. Yang kita lakukan ini adalah bagaimana nilai dari pekerjaan, nilai dari ibadah, dan nilai dari istirahat. Semua kembalikan kepada sentral bahwa kita segala sesuatu karena Allah saja begitu. Jadi
Apa yang katakan husnul khotimah itu adalah sesuatu pengulangan kebiasaan apa yang kita lakukan. Jadi kalau melakukan hal-hal yang terbaik, tentu hasilnya juga nilainya dan hadiahnya sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi yang disampaikan itu pertanyaan tadi tidaklah di dalam Al-Quran, saya rasa begitu ya. Jadi manusia itu ditakdirkan sesuai dengan apa yang dilakukan, yang diperbuat, sehingga hasil akhirnya itu pengulangan dari hasil perlakuan yang dilakukan selama hidupnya, begitu. Saya rasa begitu ya, Prof. Hairil, Prof. Sofia. Jadi nilainya, nilai ibadahnya bagaimana, nilai pekerjaannya bagaimana, ada nilai kan? Karena itu semua nilai itu kembali kepada sentralnya karena Allah. Istirahat juga begitu. Duduk juga bisa istirahat, tapi istirahatnya apakah istirahat yang melamun, ataukah istirahat sambil mengingat, begitu kan? Zikir istilahnya gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barangkali cuma tambahan, tidak perlu tidak perlu tambahan ya, Prof. Sofia ya. Ya, Mau Prof. tambahkan? Jadi seperti yang Buya sampaikan dan juga Bu Nur tadi, apa yang kita lakukan ini harus pula kita sertakan dengan psikologis kita ya. Misalnya kalau kita berbuat baik, jangan pula kita merasa kita yang paling baik, terus lantas timbul sombong, amal kita sudah banyak. Nah, itu yang tidak boleh tadi. Itu yang akhirnya dia berbuat baik berujung dengan jelek. Karena disertai dengan itu tadi. Ada kesombongan, merasa, oh lah aku sudah banyak nih, tahajud sudah banyak, sedekah nih. Nah, merasa sudah paling baik. Nah, itu yang sering bikin tergelincir, nampaknya dia baik, akhirnya meninggalnya su'ul khotimah. Tapi ada juga orang dia yang berbuat jahat berujung dengan husnul khotimah. Nah, dalam hatinya dia tidak ada kesombongan dan mungkin dia terus, oh aku jahat nih apa ya, kayak mana caranya supaya bisa husnul khotimah. Dia ada usaha. Nah, bisa jadi berujung dengan husnul khotimah. Jadi seperti kata Buya tadi, kalau kita berbuat baik, jangan kita lantas sombong, merasa paling baik. Kalau kita berbuat jahat juga jangan lantas kita putus asa. Semua tuh bisa kita usahakan, yang penting niat kita untuk terus istiqomah berbuat baik. Nah, perkara nanti ujungnya dapat husnul atau su'ul, yaitu kita serahkan pada Allah. Yang penting ikhtiar tetap jalan. Insya Allah kalau kita istiqomah, apa yang kita cita-citakan ini akan tercapai. Nah, demikian Prof. Airil. Baik, terima kasih. Barangkali ada cerita tentang ada wanita yang sering berbuat jahat, kemudian di akhir hidupnya dia menolong anjing yang kehausan ya dengan sepatunya. Silakan, masih ada yang raise hand. Silakan Bu Susrawasih, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih ya. Ini nenek hanya sedikit aja mengenai pengalaman barangkali ya, terus. Nenek ini kan dulu pegawai sebagai seorang guru. Terus punya anak banyak 7 orang. Terus kalau dipikir untuk waktu istirahatnya kapan ya gitu. Nah, jadi bagi nenek ini waktu istirahatnya itu diambil waktu bersama anak. Jadi kalau siang hari itu kayaknya habis waktu di sekolah untuk anak orang lain ya, untuk murid yang ngajar, yang ngasih les. Nah, untuk anak-anak kapan? Kau mau kemana? Untuk anak-anak kapan kan gitu ya, Prof. Terus ya nenek ngambil waktunya yaitu sehabis sholat maghrib kita makan, terus sampai Isya. Setelah Isya nenek itu duduk dengan anak-anak ngobrol sambil melihat PR-PR-nya. Jadi itu nenek anggap sebagai istirahat. Bagaimana itu, Prof? Jadi istirahat nenek itu adalah waktu bersama anak mengerjakan les-les mereka. Gitu. Gitu aja, Dok. Prof, itu apa bisa diambil sebagai apa masuk kemana ya? Nenek juga nggak tahu nih. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatnya tidak harus cuma tidur kali ya. Silakan Prof. Sofia. Ya, baik. Terima kasih Bu Susrawasih. Susrawasih. Jadi kita harus memaknai istirahat itu dalam arti luas ya, Bu. Istirahat itu tidak bermakna cuma rebahan di tempat tidur. Nah, kita melakukan pekerjaan sesuai dengan hobi kita,
suatu pekerjaan yang menyenangkan kita, itu juga termasuk istirahat. Jadi bekerja di luar pekerjaan rutin. Nah, kita duduk santai, nonton TV, ngobrol-ngobrol sama anak, itu juga istirahat. Jadi kalau bukan istirahat dalam arti sempit. Kalau istirahat dalam arti sempit adalah rebahan, tidur-tidur. Nah, istirahat dalam arti luas itu rileks ya, kata orang luar tuh rileks. Rileks itu artinya stop dari kegiatan rutin. Nah, Jadi ngajak Quran itu juga istirahat. Jadi kalau tanya, Ustadz Ya. kapan Iya. istirahat? Ya, ngajak Quran ini istirahat saya sebenarnya. Cocok Iya. ini. Iya. ya, Kadang Iya, tuh jadi banyak. begitu, begitu Bu ya. Jadi nenek itu dulu dengan anak-anak masih kecil-kecil gitu ya. Setiap malam itu kita kumpul, terus mereka yang punya PR dibuka, itu nenek anggap sebagai istirahat bagi Iya. nenek gitu kan. ya, Prof tadi itulah tuh. ngomong, kalau perbuatan itu kita menyenangkan kita, kan jadi Memang istirahat. menyenangkan. Iya. Anak anak senang, kita senang gitu. Jadi seperti itu aja. Ketemu nenek aja Baik, saya istirahat ya, karena senang ketemu nenek kan. Istirahat namanya itu. Iya. Iya. jadi Ibu Susrawasi, terima kasih. Sebetulnya kami di sini ini sudah juga nenek-nenek, kakek-kakek ya. Kami tidak nyebut nenek ya. Saya Iya, sudah, betul, Prof. ya cucu saya udah 8 ya. Nah, Kita lihat juga dokter-dokter di rumah sakit yang biasanya bedah gitu ya. Istirahatnya kapan? Nah, istirahatnya biasanya Jumat sore dia sampai Senin pagi. Nah, waktu istirahat dia hilang tuh, kemana dia kan? Barangkali ke Jakarta, ke Bandung, ke luar negeri gitu ya. Jadi itu istirahat mereka. Jadi itu dalam arti yang luas yang disebut dengan istirahat. Nah, Iya. baik, barangkali waktu juga sudah lebih jam 7:14. Alhamdulillah sudah selesai ya. Saya kembalikan dulu ke Buya Rizal, sekian Buya. Oke, syukron Prof ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah tadi bagaimana kita harus mengatur waktu ya. Karena Allah sudah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Kalau kita tidak pandai mengatur waktu, maka akan kerugian kita. Sebagaimana kata orang, kita gagal merencanakan waktu kita, maka kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Jadi kita, kalau gagal kita membuat rencana kita tentang waktu kita, dapat langsung kita sudah merencanakan sebuah kegagalan. Maka manage your time, aturlah waktu. Karena waktu tidak akan pernah kembali lagi dan dia bagaikan pedangmu, salah kamu memegangnya maka dia akan memangkas. Baik, terima kasih Prof. Sophia. Mungkin kami tidak bisa memberikan apa-apa, teman tanda kebersamaan kita, kan sebuah penghargaan kepada Prof. Dr. Sophia Amin. Tanda kita pernah bersama Prof. Inilah kenang-kenang kepada Prof. Dan kami sekaligus mengajak Prof. Sophia untuk bergabung di kelas malam. Silakan pilih Senin, Rabu, dan Sabtu, atau Selasa, Kamis, dan Ahad, atau kedua-duanya ambil. Silakan, privasi untuk Prof ya. Mudah-mudahan seimbang kita waktu kita di dunia, dan ini investasi akhirat untuk Al-Quran ini sangat premium, investasi premium. Jadi kalau kita selama ini investasi akhirat kita di keranjang sedekah, keranjang yatim piatu, di keranjang lain, nah keranjang Quran itu adalah premium sekali. Jadi sangat istimewa. Jadi kami mengajak Prof untuk bergabung nanti malam di kelas malam ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan pertama Prof ya. Mudah-mudahan nanti sekali 3 bulan, mungkin di sisi lain ya, mungkin kita banyak bersama nanti bisa kolaborasi kita untuk membuat sebuah waktu ini sangat berharga sekali. Yang kedua, Bu Nel, silakan. Pak Abdul Rahman. Terima kasih Pak Abdul Rahman atas bacaan surat Al-Asr dan surat Al-Asri pada pengajian kita pagi ini. Semoga pembacaan tadi Allah jadikan sebagai amal ibadah, dan bagi kita yang mendengarkan. Amin, amin. Amin, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Dan kepada Prof CA, rasanya sekali sepekan sama pelajaran Hindu sekali. Begitu Sabtu selesai, saya pengen besok Sabtu lagi Prof. Jadi ketemu lagi sama Prof. Jadi mudah-mudahan Prof tetap ada di kami setiap Sabtu pagi. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami Prof Sophia ya, Prof Cia ini bagi kami udah orang tua, Prof. Jadi kami berlindung di batang kayu yang rimbun sekali, tenang kami, aman kami. Terima kasih ya Prof, dan tetap baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya, dan apa yang kita lakukan tadi adalah mengisi waktu untuk positif kita. Dan sampai jumpa nanti bagi yang baru-baru di malam hari nanti kita ketemu di kelas M1. Dan saya kembalikan kepada Prof Cia untuk cara
Silakan Prof ya. Baik, terima kasih Buya. Jadi saya profesor SK-nya tahun 2002 dulu ya. Sekarang tahun ini umur saya 70, jadi tahun ini saya pensiun. Alhamdulillah. Berbeda dengan Prof Sofia kan baru jadi profesor ya. Jadi masih agak panjang itu ceritanya. Insya Allah, Jadi Prof. baiklah kita akan tutup acara kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.